Halo semuanya para pecinta manhwa dimanapun kalian berada, kali ini Mimin akan merekomendasikan alur cerita manhwa terbaik di tahun ini yang tak boleh kalian lewatkan dengan MC anti naif dan jenius serta dipenuhi kekejaman ekstrim. Mengisahkan saat dunia dilanda bencana oleh serangan sang Raja Iblis Pembantai, terdapat seorang pria bernama Chris yang berjuang mati-matian bersama dengan kelompok para pahlawan, namun Chris terluka parah dan akan menghadapi kematian. Walau dia hanya pembantu pahlawan, tapi bakatnya adalah yang terbaik, bahkan semua pahlawan mengakui kejeniusannya, dan jika saja dia mempersiapkan diri menghadapi bencana, maka nasib umat manusia mungkin saja akan berbeda. Sebelum kematiannya, dia berharap di kehidupan selanjutnya dia terlahir di keluarga kaya dan hidup mewah. Seakan Tuhan mengabulkan keinginannya, maka dia membuka matanya menjadi seorang tuan muda dari keluarga yang sangat kaya, akan tetapi dia bukanlah sembarang putra bangsawan biasa. Dia adalah sang anak haram tidak terkendali dan tak berguna serta pembuat onar di dalam klan Dark Magic. Tak sampai di situ saja, hanya tersisa 2 tahun sebelum pemilik tubuh yang dimasukinya mati, dan meskipun bertahan hidup dia juga akan menghadapi bencana sang Raja Iblis Pembantai. Chris hanya memiliki satu pilihan agar bisa menikmati seluruh kemewahan, yaitu dengan menguasai klan Dark Magic sekaligus menyingkirkan para kandidat pewaris dari keluarga utama dan menjadi lebih kuat dibandingkan sang Raja Iblis Pembantai. Walau hal ini sangat berbahaya, di mana perang serta pengkhianatan para bangsawan serta politik harus dilewati, tapi Chris yakin bisa melakukannya karena dia adalah sang jenius sejati yang tak ada duanya di dunia ini. Cerita dimulai dengan sebuah energi besar yang terkumpul di langit membentuk bola raksasa. Lalu seseorang di bawah sana meminta maaf kepada rekannya karena terlalu lemah. Seharusnya Chris yang menjadi pahlawan, bukan dirinya yang tak lemah ini. Namun gadis ini meminta tolong agar pahlawan Evan yang ada di depannya tidak mengatakan hal tersebut. Walau bagaimanapun mereka semua sudah melakukan yang terbaik untuk mencegah bencana. Sosok yang pahlawan Evan maksud adalah pria ini, di mana Chris terkenal akan kejeniusannya, namun dia terlambat mempelajari ilmu berpedang, dan jika memulainya lebih awal maka dia pasti sudah berada di tingkatan puncak di antara umat manusia. Dengan bakat Chris yang luar biasa, dirinya dapat mempelajari segala sesuatu dalam waktu singkat, tak terkekang oleh satu bakat saja yang umumnya manusia miliki. Perjalanannya baru dimulai saat dia berusia 20 tahun. Dikala itu Chris kabur dari klannya dan memimpikannya kesuksesan selagi bekerja. Akan tetapi dunia menjadi kacau dengan invasi kekaisaran sihir oleh Raja Iblis Pembantaian yang menciptakan bencana di seluruh daratan. Maka dari itu perekrutan untuk membentuk parti dan berkelana bersama sang pahlawan telah dilakukan. Bagi Chris yang muak menjalani hidupnya yang menyedihkan, merasa ini adalah kesempatan yang hanya datang sekali dalam hidupnya dan takkan melewatkannya. Dia ingin mencapai kehebatan dan sekaligus menikmati kekayaan serta kehormatan pasca perang ini usai sepuas hatinya. Namun bencana terlalu besar untuk ditangani dan kelompok manusia berakhir dalam kegagalan. Sang pahlawan Evan terus mengatakan jika saja Chris yang menjadi pahlawan maka hasilnya mungkin saja berbeda, akan tetapi Chris tidak berpikiran seperti itu. Jika dia memiliki kesempatan untuk kembali maka dia takkan melakukan ini lagi, karena baginya mengulangi penderitaan sungguh memuakkan. Sekarang semuanya telah percuma dan dia sebentar lagi akan mati. Meski begitu dia tiba-tiba memikirkan adanya kesempatan terlahir kembali, maka dia ingin hidup di dalam keluarga kaya.
Siapa sangka Chris benar-benar mengalami regresi dan untuk beberapa saat dia terdiam sambil memikirkan semua kejadian yang sudah menimpanya. Dia telah terlahir ke dalam tubuh Tuan Muda Kekaisaran Sihir. Tempat ini disebut klan sihir hitam dan sesuai namanya yang suram, klan ini salah satu dari 12 klan yang menyokong Kekaisaran Sihir. Berdasarkan pengamatannya, Chris yakin dirinya regresi ke masa lalu, tepatnya di 15 tahun silam. Dia juga sudah mengalami segala hal di kehidupan masa lalunya, tetapi melihat makhluk aneh merawat tanaman tetap saja sedikit tidak lumrah. Satu hal lagi, Chris mengetahui siapa pemilik tubuh yang sedang dimasukinya ini. Dia adalah Christian Van Varen Kazar yang memiliki temperamen yang sangat buruk. Keluarga Adipati Kazar adalah keluarga cabang di wilayah klan sihir hitam, tapi bukan berarti pengaruh mereka lemah. Walau mereka keluarga cabang, tetapi posisinya cukup bagus dalam klan sihir hitam ditambah kekayaan yang melimpah. Dengan ini maka tak seorang pun di dalam kekaisaran yang tidak mengenal keluarga Kazar. Di masa lalu Chris mendengar jika klan Kazar memiliki 2 penerus potensial, tetapi putra tertuanya adalah Christian yang merupakan orang paling buruk. Dia selalu menyebabkan masalah di mana-mana hingga membuat sang Adipati Kazar menyerah padanya. Akan tetapi terdapat cerita yang mengerikan bagi kisah hidup Christian di mana dia akan dihabisi oleh kerabatnya. Fakta ini membuat Chris sangat kesal karena dia hanya berharap untuk hidup di keluarga kaya biasa-biasa saja. Namun dia harus hidup sebagai si pria buruk yang bahkan mati konyol menunjukkan ketidakbergunaannya. Untuk sekarang, dia perlu memikirkan hal yang harus dilakukannya untuk bertahan hidup. Walau secara kebetulan tetap dia terbangun ke tubuh seseorang yang kebetulan memiliki nama yang mirip dengannya di 3 hari yang lalu. Berdasarkan kisah yang diketahuinya, maka si pemilik tubuh ini akan mati 2 tahun kemudian dan fakta dirinya dihabisi di dalam keluarganya sendiri menunjukkan dia tidaklah berguna. Keluarga Kazar merupakan klan yang sangat mementingkan kehormatan, tapi bagaimana bisa Christian mati di kediamannya sendiri, dan jika dia bersikap baik, maka Chris bisa saja menghindari kematiannya. Pemikiran itu adalah cara terbaik untuk hidup dengan menikmati kekayaan, tetapi semuanya takkan terwujud. Dia mengatakan hal tersebut bukanlah tanpa sebab, karena Ragnarok dari kehancuran dunia akan datang. Alasan itulah yang membuat sang Raja Iblis Pembantaian memulai perang. Dia ingin menjadi umat manusia sebagai persembahan untuk melengkapi Ragnarok, dan saat umat manusia menyadari hal itu, semuanya telah terlambat. Jika Christian ingin bertahan di dunia ini, maka dia harus melakukan sesuatu dan mencegah kehancuran dengan tangannya sendiri. Sang Raja Iblis Pembantaian tidak dipungkiri memulai perang, tapi kehancuran umat manusia tidak hanya datang darinya seorang diri, di mana banyaknya ras iblis yang loyal padanya dan telah hidup berbaur umat manusia di dalam kekaisaran. Untuk menghentikan bencana serta kematiannya, maka Christian harus mengalahkan sang Raja Iblis dengan menjadi lebih kuat darinya. Menurutnya hanya ada satu cara untuk melakukannya, di mana dia harus menjadi puncak kekaisaran sihir itu sendiri. Christian berharap untuk hidup damai, tapi dia harus berjuang demi mendapatkannya. Jika dia berhasil, maka seluruh kekaisaran bahkan dunia akan berada dalam genggaman, dan hal itu merupakan harga untuk pertempuran yang akan dilaluinya.
Tanpa basa-basi lagi, Christian memulai rencananya dengan datang menemui ayahnya, tetapi dia malah mendapatkan rasa amarah disebabkan menghiraukan perintah untuk tetap di kamarnya. Bagi sang kepala keluarga, menunjukkan wajahnya setelah menyebabkan insiden belum lama ini merupakan tindakan tidak tahu malu. Jika dia melewati batas sekali lagi, maka ayahnya sendiri yang akan memenggal kepalanya. Meski mendapat penghinaan, Christian harus melakukannya karena untuk mencapai puncak, maka dia harus membuang reputasi buruknya. Lalu ayahnya dibuat terkejut saat dia mengungkapkan kedatangannya untuk meminta maaf atas kesalahan yang pernah dilakukannya. Dia bahkan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, tapi ayahnya malah menganggap Christian sedang mempermainkannya karena dia sudah berulang kali mengatakan hal itu. Christian yang mendengar itu tak menyangka akan diomeli seperti ini, menunjukkan pemilik tubuh ini benar-benar tak berguna. Lalu dia mengatakan untuk membuktikan keseriusannya, ditambah di 3 hari sebelumnya dia sudah mengatakan terkait hilangnya sebagian ingatannya. Untuk mendapatkan kembali ingatan, dia telah merenungi semua kesalahannya dalam menjalani hidup dan jantung berdebar kencang mengatakan kejujuran yang tulus ini. Akan tetapi ayahnya enggan percaya padanya, karena di matanya Christian adalah rubah licik. Kemudian Christian menunjukkan wajah seriusnya dan menegaskan jika dia akan membuktikan penyesalannya dengan bersedia dikirim ke dalam gua hukuman selama 1 bulan demi menunjukkan dirinya yang berbeda dari sebelumnya. Gua hukuman dalam klan Khazar merupakan penjara untuk para penjahat kelas kakap, sekaligus tempat di mana jangankan cahaya, bahkan kelima indera akan diblok. Beberapa hari di dalamnya sama saja sudah cukup untuk membuat seseorang gila, dan bagi Christian tempat itu sangat sempurna untuknya agar dapat menjadi kuat sambil bersembunyi dari penglihatan orang-orang. Ayahnya cukup terkejut atas tekad putranya yang ingin membuktikan dirinya, tetapi dia ragu Christian dapat bertahan setengah hari saja di dalam gua hukuman. Dengan penuh percaya diri, Christian mengungkapkan jika dia mengetahui betapa berbahayanya tempat itu, namun yang terpenting adalah mendapatkan kepercayaan ayahnya. Dia tak peduli pada nyawanya lagi dan benar-benar ingin ayahnya melihatnya sebagai putra yang pantas dalam klan. Hanya saja ayahnya tetap tidak goyah karena Christian sudah berulang kali mengatakan untuk berubah, namun tetap saja dia mengecewakannya. Tapi mengambil keputusan untuk memasuki gua hukuman secara sukarela tetap saja membuatnya terkejut. Maka dari itu dia akan memberinya kesempatan terakhir, dan jika gagal maka dia sendiri yang akan mengusirnya dalam klan. Baik bagi si pemilik tubuh asli maupun Chris sendiri, tindakan ini adalah upaya bunuh diri. Jika dia gagal, maka terdapat orang-orang yang akan mengincar nyawanya karena tidak memiliki perlindungan klan lagi, tapi semua itu adalah harga untuk mendapatkan pengakuan ayahnya. Hanya saja menempatkan dirinya ke tempat berbahaya tanpa imbalan yang cukup adalah sesuatu yang kurang. Maka dari itu dia meminta ayahnya untuk mengabulkan permintaannya jika dia berhasil membuktikan perubahannya. Ayahnya yang mendengar tampak kesal karena Christian terlalu arogan, seakan memasuki gua hukuman adalah sebuah permainan belaka. Lalu ayahnya beranjak pergi dan akan mengabulkan keinginannya, tapi dia yakin bocah manja seperti putranya takkan bisa melakukan hal itu. Beberapa saat kemudian, pelayannya yang merupakan makhluk setengah vampir bernama Soksa terlihat sangat sedih atas tuan mudanya yang akan memasuki gua hukuman. Bagi Christian, memasuki gua hukuman lebih cepat akan lebih baik, dan dia sudah tak sabar melakukannya.
Rumor tentang dirinya yang akan memasuki gua hukuman mulai menyebar di kalangan pelayan. Bahkan orang-orang meragukannya dan menduga jika si anak tak berguna takkan bisa bertahan 1 hari saja di dalam sana. Saat dalam perjalanan ke tempat hukum, Christian mendengar jika insiden baru-baru yang dilakukannya adalah mengejek nona muda dari klan sihir hitam. Hal itu membuat ayahnya sendiri yang harus meminta maaf atas kelancangan putranya pada keluarga sihir hitam lainnya. Orang-orang terus menyebut Christian adalah aib dari keluarga Khazar yang bahkan ditertawakan di berbagai keluarga dalam klan sihir hitam. Omongan orang-orang yang terus membicarakannya membuat Christian tersenyum karena dia akan mengubah hal itu menjadi kemenangannya. Beberapa saat kemudian mereka pun telah sampai ke gerbang gua hukuman. Dia cukup terkesan akan penjaga gerbang di depannya yang tampak mengintimidasi. Menggunakan kesatria kematian sebagai penjaga gerbang terlihat sangat cocok untuk kekaisaran sihir. Dia menganggap hal ini sangat bagus karena dengan adanya penjaga maka takkan ada yang bisa mengganggunya. Di sela itu seseorang datang sambil memanggilnya kakak. Wajah ini tak asing bagi Christian dan dia adalah adik kandungnya sendiri. Teran van Baren Khazar merupakan anak yang berbeda dari sosok Christian di mana dia adalah murid teladan sekaligus kebanggaan keluarga, bahkan sekarang secara tiba-tiba menodongkan senjatanya. Meski begitu, ancaman ini tak cukup untuk membuatnya berkedip dan dia menanyakan hal apa yang ingin disampaikan oleh adik kecilnya. Bagaimanapun Teran tidak terlihat seperti seseorang yang ingin mengucapkan selamat jalan padanya. Dengan penuh amarah Teran berteriak jika kakaknya sudah mencoreng nama baik keluarga. Dia tidak tahu rencana licik apalagi yang direncanakannya, tetapi jika dia mengotori nama baik keluarga lebih dari ini maka dia sendiri yang akan menghabisinya. Kini Chris paham siapa yang telah menghabisi pemilik tubuh yang dimasukinya dan orang itu tak lain adiknya sendiri. Di masa lalu Chris telah bertemu dengan Teran pada zaman kehancuran dan dia adalah penjahat yang terkenal akan sihir kejamnya. Meski begitu, siapa sangka sosok yang menyeramkan di masa depan memiliki wajah lucu sewaktu kecil. Walau mereka saudara, saat ini Christian tidak punya waktu untuk lunak padanya dan dia menatap tajam sambil meminta Teran untuk menyingkir dari hadapannya. Dia tak peduli apa yang ingin dilakukan oleh Teran dan jika dia mampu maka dia seharusnya tidak ragu. Sikap ini membuat Teran terkejut karena sebelumnya kakaknya selalu berkata kasar saat berbicara padanya, tapi sekarang malah mengabaikannya begitu saja. Dia keberatan akan sikap itu, tapi saat melangkah mendekat maka kesatria penjaga mencegahnya. Sementara itu Christian sudah memasuki gua hukuman dan dia tidak dapat melihat apapun. Kondisinya benar-benar gelap gulita, bahkan dia tak bisa mendengar apapun, seolah-olah inderanya telah dilumpuhkan. Hanya ada satu sensasi tipis yang tersisa di permukaan jari-jarinya. Dia yakin hal ini disengaja agar para tahanan dapat merasakan objek yang mereka bawa masuk, dan kalau tidak maka mereka pasti akan mati kelaparan. Jika orang biasa maka mereka pasti akan panik hingga berdampak pada kondisi mentalnya, tapi hal itu tidak berlaku untuknya karena dia sudah merasakan insiden yang lebih parah. Mengunci kelima inderanya, bahkan sesuatu yang diinginkannya, karena dengan begitu maka dia bisa melihat lebih jauh ke dalam dirinya. Tanpa indera maka Chris akan bisa merombak tubuh Christian yang rusak ini, dan proses ini membutuhkan waktu serta keberuntungan.
Dengan skill media yang dirinya dapatkan sewaktu berusaha menguasai seni dokter ilahi, maka dia mampu melakukannya. Ditambah dengan seni modifikasi tubuh yang didapatnya sewaktu berada di sirkus akan menyempurnakan proses perubahan tubuhnya. Meski begitu, hasil akhir tetap ditentukan oleh kristal sihir dengan berbagai sifat tertentu yang menjadikan proses ini sukses. Sejujurnya Christian mengira dirinya takkan mendapatkan kristal sihir, karena harganya yang sangat mahal, tetapi dia mendapatkan berkah dari klan elit di mana dia berhasil memilikinya walau dia anak tak berguna. Di kehidupan sebelumnya, Evan dan dirinya harus bekerja keras untuk mendapatkan kristal sihir dengan kualitas yang terbaik. Langkah awal dia akan memulai dengan kristal sihir putih yang mana akan menetralkan racun-racun. Walau tahap ini membosankan, namun sangat penting, dan dengan mana putih dari benda itu, maka sisa-sisa racun di tubuhnya akan dibersihkan. Proses ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar ahli, karena kesalahan sekecil pun dapat merusak tubuhnya. Dengan pengalamannya di masa lalu disertai bakatnya yang luar biasa, maka proses ini sama saja dengan membalikkan tapak tangannya. Di sisi lain, kepala klan menanyakan kondisi Christian saat memasuki gua hukuman dan pelayan menjawab jika dia memasukinya tanpa paksaan apapun. Ayahnya menduga jika Christian mungkin saja akan memberontak karena takut memasukinya, tetapi siapa sangka dia benar-benar melakukannya. Saat kecil masa depannya terlihat menjanjikan dan ayahnya juga menaruh harapan besar padanya. Namun setelah dia beranjak dewasa, maka dia menjadi anak yang rusak, bahkan sangat buruk dari siapapun. Ayahnya tak mengerti kenapa putranya tenggelam dalam keburukan hingga ke titik yang tak dapat tertolong lagi. Apapun alasannya, dia ingin agar Christian mati saja dibandingkan harus melihatnya hidup sebagai orang yang menyedihkan. Hal itu juga menyiksanya dan dia tahu jika putranya seharusnya mati saja, tapi sebagai ayah dia juga tak bisa menghabisinya. Namun sekarang wajah serius Christian yang ingin membuktikan dirinya terus terbayang dalam benaknya. Sang kepala klan terus menggelengkan kepalanya karena dia seharusnya tidak berekspektasi apa-apa pada putranya karena sudah sering menipu. Lalu dia meminta Soksa untuk menceritakan semuanya, dan apakah dia melihat sesuatu yang aneh. Ini adalah perintahnya dan dia tak ingin ada sesuatu yang disembunyikan. Pelayan itu pun mengungkapkan jika tuan mudanya membawa beberapa item kristal sihir dan tidak ada yang tahu efek samping apa yang diperolehnya. Maka dari itu Soksa menyarankan agar sang kepala klan menolong tuan mudanya, namun dia takkan melakukan hal itu walau Christian mati di dalam sana. 1 bulan kemudian dan hari ini seharusnya masa hukuman Christian telah usai, bahkan sang Lord datang sendiri untuk melihatnya. Dia cukup yakin jika putranya akan beruntung jika dia masih hidup, tapi mentalnya pastinya sudah rusak. Namun saat gerbang terbuka dia melihat sesuatu yang tak terpikir olehnya. Di mana putranya dalam keadaan yang sangat baik, bahkan tersenyum padanya karena merasa terhormat ayahnya sendiri yang datang menjemputnya. Lalu dia mendekat sambil meminta ayahnya tidak terlalu kaget karena dia sudah berjanji untuk kembali sebagai orang yang berbeda. Ayahnya berusaha menahan dirinya dan enggan bersikap memalukan di hadapan putranya. Meski begitu, Christian memahami jika ayahnya tidaklah seburuk itu padanya dan dia tetaplah menyayanginya. Kemudian ayahnya memberi pujian karena dia telah berhasil bertahan di dalam sana, tetapi tetap saja dia belum sepenuhnya mempercayainya.
Di dalam sana Christian telah melatih tubuhnya untuk menguasai teknik berpedang dan berkat penyerapan kristal putih secara sempurna maka tiap sel di tubuhnya telah diperkuat beberapa kali lipat. Terlebih lagi dia membawa kristal mimpi yang merupakan kunci dari segalanya, padahal awalnya tak memikirkannya tapi ada seseorang yang ingin mencelakakannya dengan mencampurkan kristal bawaannya. Pelayan sempat mencoba menghentikannya, tapi keras kepalanya menang dan memintanya tidak melaporkan apapun kepada ayahnya sebelum masuk ke dalam gua hukuman. Berkat kristal mimpi itu, maka dia berhalusinasi dan memotong waktu yang diperlukan untuk metamorfosis. Selain itu dia juga berhasil membuat 2 kor dan ini adalah pencapaian yang hanya bisa dilakukan oleh sang jenius sejati. Kor pertama adalah kor cahaya yang tidak dimiliki oleh klan sihir hitam dan dia menggunakan kor hitam untuk menyembunyikan kor cahaya miliknya. Dikarenakan dia telah menepati janjinya maka Christian akan mengajukan permintaannya. Yang benar saja dia meminta agar ayahnya memberinya izin untuk menggunakan lapangan latihan kesatria hitam. Walau terdengar sederhana tapi ayahnya langsung memberitahu jika orang lemah seperti dirinya tidak berhak menginjakkan kaki di sana. Mereka adalah salah satu dari 3 ordo yang mendukung klan sihir hitam dan Christian takkan dibiarkan masuk kecuali dia membuktikan kemampuannya. Christian mengungkapkan jika dia hanya ingin meminjam lapangan latihan mereka dengan melihat secara langsung kesatria ordo rawa hitam maka dia bisa belajar dari mereka. Dia tidak meminta untuk masuk ke ordo mereka dan hanya ingin melihat tempat latihannya. Ayahnya pun menyetujuinya sekaligus memperingatkan agar dia tidak membuat onar di sana. Saat ayahnya beranjak pergi maka Christian masih meminta satu hal padanya. Beralih ke tempat latihan salah satu dari ordo yang mendukung kekaisaran klan sihir hitam, yaitu kesatria rawa hitam. Para kesatria di sana mulai menaruh perhatian kepada seseorang yang baru saja tiba. Sosok itu adalah Christian sendiri dan datang dengan sebuah pedang di sampingnya. Para kesatria bahkan mengejeknya secara terang-terangan dan Christian tak menyangka mereka berani melakukannya walau dia putra dari sang adipati menunjukkan jika kekuatan jauh lebih penting ketimbang status. Christian datang bukan hanya sekedar untuk berkunjung dan hal ini juga berkaitan dengan permintaan keduanya pada ayahnya di mana dia harus mendapatkan sebuah surat rekomendasi dari wakil komandan Melin. Permintaan keduanya adalah memasuki perpustakaan di mana semua buku sihir hitam dari keluarga Khazar tersimpan dan untuk belajar dia harus bisa mengakses perpustakaan tersebut. Waktu itu dia menanyakan kenapa ayahnya harus memberinya syarat tertentu, padahal dia masih bagian dari klan. Namun ayahnya melakukan hal ini bukanlah tanpa sebab karena Christian pernah mencuri buku untuk menjualnya ke pasar gelap dengan harga yang sangat murah demi kepentingannya. Sekarang dia harus mendapatkan perhatian Melin sang wakil komandan dan tahu cara terbaik untuk melakukannya. Di sana adiknya menyebut jika tempat ini tidaklah cocok bagi seorang kutu yang menyedihkan. Dilihat dari manapun semua kesatria di tempat ini benar-benar mengganggu penglihatannya karena mereka terlalu arogan. Maka dari itu dia akan memanfaatkan mereka semua dengan memberinya sebuah pelajaran yang berharga. Lalu Teran menyuruhnya segera pergi karena kakaknya sebaiknya menghargai nyawanya yang nyaris tak terselamatkan akibat dari memasuki gua hukuman. Sambil tertawa Christian menegaskan jika adik kecilnya tidak seharusnya bersikap lancang.
Dia memasuki lapangan pelatihan ini bukan atas keinginannya saja, melainkan atas izin sang kepala klan sendiri. Di saat yang sama sesosok yang penuh intimidasi mendekatinya dengan aura yang menantang. Sosok ini adalah wakil komandan Melin dan dia ragu jika tuan mudanya benar-benar mendapatkan izin, bahkan mungkin saja sedang menipu. Dari energi yang dirasakannya maka Christian yakin jika Melin setidaknya di level 4 bintang dan dari awal berusaha menakutinya, tetapi dia sudah melawan sang Raja Iblis Pembantaian sehingga ancaman seperti ini bukanlah apa-apa. Melin terkejut karena seorang bocah tak berguna bisa menahan energi hitamnya dengan sangat baik. Dikarenakan sang wakil komandan telah datang maka Christian ingin membuktikan dirinya agar dapat menggunakan tempat pelatihan dengan melawan salah satu dari ras iblis yang dipilih langsung olehnya. Walau terdengar seperti lelucon, tetapi Christian percaya diri dan berharap ada yang berani melawannya. Dikarenakan takut melukai para kesatria rawa hitam, maka dia menantang mereka dalam duel tangan kosong. Melin beranggapan jika situasi ini cukup rumit karena melukai salah satu dari tuan muda klan cukup merepotkan dan duel tangan kosong adalah solusi yang bagus. Lalu Christian menyarankan agar adiknya saja yang bertarung dengannya, karena para kesatria di sini nampaknya ragu karena takut melukainya. Jika Teran sendiri, maka tak ada yang perlu dikhawatirkan dan hal itu membuat Teran sangat marah karena dia adalah murid teladan. Melin menyela dan mengungkapkan jika melawan Teran terlalu berat disebabkan dia sudah berada di level 2 bintang. Level ini bukanlah level yang bisa diraih sembarang oleh anak 13 tahun, sekaligus merupakan pencapaian yang sangat langka. Jika seseorang tidak memiliki bakat dari lahir, maka mereka di umur 20 tahun pun takkan bisa mencapai level tersebut. Kemudian Christian berharap Melin menyetujuinya, karena melawan kesatria biasa dalam order ini tidak cukup untuk mendapatkan pengakuannya. Dia pun menanyakan apakah Teran akan melarikan diri dan takut pada kakaknya sendiri yang dianggap tak berguna ini. Duel pun akan segera dimulai dengan semua kesatria yang menyaksikan mereka dengan melingkar, bahkan di antara berteriak agar Teran mengambil kesempatan menghabisi kakaknya demi mengamankan pewaris. Sebelum mulai Christian ingin mendengar bagaimana cara menentukan pemimpinnya, apakah dia harus membuat bocah di depan menyerah. Melin pun memberitahu jika salah satu dari mereka jatuh maka dia akan kalah dan meminta berharap agar tuan muda keduanya mematahkan salah satu dari kaki Christian agar tahu tempatnya. Setelah pertandingan dimulai, Christian berteriak agar adiknya menyerah karena dia bisa babak belur dihajar olehnya. Penghinaan itu memancing amarah Teran dan dia akan mengoyak mulut kakaknya sebelum menjatuhkannya. Hanya saja dalam waktu singkat Christian telah berada di depannya, bahkan berhasil mendaratkan serangannya. Dia mengingatkan agar adik kecilnya fokus karena duel yang menyenangkan ini sudah dimulai. Teran takkan mengulangi kecerobohannya lagi, dan dia akan segera membalas apa yang diterimanya. Akan tetapi mendaratkan satu serangan ke tubuh kakaknya tidaklah mudah. Di masa lalu Chris telah melalui ribuan pertarungan baik berbagai macam senjata hingga tangan kosong dengan musuh yang tak terhitung jumlahnya. Membaca serangan lawan sangat mudah baginya dan dengan tubuh yang sudah diperkuat, maka dia bisa mengalahkan adiknya yang dijuluki Sang Jenius Klan. Para kesatria yang melihat pemandangan ini sangat terkejut karena mereka tak pernah menyangka tuan muda yang hanya menghabiskan waktu dengan bermain-main bisa sekuat itu.
Walau belum menjatuhkan Teran, tapi dia dibuat mundur hingga merasakan sakit. Lalu Christian menertawakannya sambil menanyakan apakah adik kecilnya sedang menangis. Teran yang mencoba menjaga ketenangannya menanyakan trik kotor apa yang coba digunakan oleh lawannya. Melihat Teran yang sebelumnya sangat arogan dalam kondisi seperti ini benar-benar membuatnya lega. Dia terus mempermainkan Teran, bahkan mengatakan jika dia tak membutuhkan trik karena Teran hanyalah bocah lemah. Ucapan itu benar-benar membuat Teran lepas kendali atas penghinaan yang disaksikan oleh para kesatria. Tanpa pikir panjang lagi Teran memutuskan menggunakan energi hitam dalam serangannya untuk menghancurkan lawannya. Meski begitu Christian tetap menertawakannya karena semua serangannya sangatlah lemah. Walau Teran sudah melayangkan serangan bertubi-tubi tapi tak ada satupun yang berhasil mengenainya. Lalu dia menangkis tinju yang sudah terbaluti oleh energi hitam adiknya. Tanpa pikir panjang lagi Christian melayangkan tinjunya telat di dagu Teran dengan sangat telak. Walau tak berniat menghabisinya, tetap tinju itu terlalu berat untuk ditangani. Dengan ini maka Teran yang dianggap jenius telah dikalahkan dengan mudah. Pemandangan ini membuat semua orang tercengang akan hasil yang di luar dugaan mereka semua. Saking tak percayanya mereka menganggap jika tuan mudanya mungkin saja lengah dan membatalkan energi hitamnya agar tak melukai tuan muda pertama. Sementara itu Melin tak dapat berkata-kata akan hasil duel ini. Kemudian Christian menanyakan apakah hasil ini sudah cukup untuk membuktikan kemampuannya. Sebagai wakil komandan, Melin akan menepati ucapannya dan mengaku kepantasan tuan muda pertama di depannya. Raut wajah Christian tampak begitu senang, tapi yang dipikirkannya adalah perpustakaan di mana dia bisa melahap semua ilmu berpedang sekaligus mantra sihir di sana. Saat kembali ke kediamannya, Christian telah mencoba sihir hitamnya dan dia berhasil mencapai level 1 bintang. Karena belum terbiasa menggunakan energi hitam, maka prosesnya sedikit terhambat. Untuk menggunakan kor cahaya di saat yang bersamaan, maka dia perlu meningkatkan levelnya terlebih dahulu. Saat menyembunyikan lonceng, maka pelayan khusus bernama Mary akan datang untuknya. Dia tak menyangka pelayannya adalah makhluk aneh, dan dia memintanya untuk membawakannya jus sebelum pergi latihan. Beberapa saat kemudian, Soksa datang sambil menyarankan agar tuannya tidak memaksakan dirinya dan istirahat dulu. Pelayan itu bahkan mengatakan jika dia selalu percaya pada tuan mudanya meskipun orang-orang berkata buruk padanya. Hanya saja Christian malah mengintimidasinya dan menanyakan siapa yang menyuruh Soksa untuk percaya padanya, dan dia bukanlah siapa-siapa untuk memutuskan hal tersebut. Pelayan itu pun meminta maaf atas kelancangannya dan berharap latihan tuan mudanya berjalan dengan lancar. Christian merasa ada yang aneh pada pelayannya, dan kenapa dia bersikap seolah menghargai si pemilik tubuh yang tak berguna ini. Kedatangannya di tempat pelatihan Order Rawa Hitam membuatnya menjadi pusat perhatian. Akan tetapi tak seperti sebelumnya, mereka tidak berani lagi berkata buruk secara langsung padanya. Maka dari itu Christian akan mencoba akrab dengan para kesatria yang ada di sini dengan cara menyenangkan. Lalu salah satu kesatria datang melaporkan kedatangan tuan muda pertama di tempat pelatihan. Melin masih kebingungan hal apa yang direncanakan oleh tuan mudanya dan apa arti dari duel kemarinnya. Saat itu pergerakan Teran sudah sangat baik, bahkan semua serangan tampak sempurna, tetapi malah gagal.
Tak hanya itu, dia bahkan mengeluarkan energi hitam di saat yang tepat untuk memblokir serangan Terran. Jika dia bisa melihat arah pertarungan, maka dia memiliki bakat yang mungkin saja melampaui penerus dari keluarga utama. Akan tetapi fakta Christian yang cuma anak haram takkan berubah, dan gaya hidupnya yang buruk membuatnya kehilangan banyak energi yang tak cocok untuk pengguna sihir. Hal ini menunjukkan jika Christian takkan mungkin melampaui penerus dari keluarga utama. Dikarenakan adanya keributan, maka Melin segera keluar dari tendanya. Siapa sangka Christian baru saja ribut dengan salah satu dari kesatria dan berakhir dengan kemenangannya. Orang yang dilawannya berada dalam level 1 bintang yang cukup hebat. Dengan santai dia mengatakan niatnya yang hanya ingin melihat kesatria yang dibanggakan kekaisaran, tetapi mereka tidaklah sekuat yang dirumorkan. Ucapan itu membuat para kesatria yang mendengarnya terprovokasi, ditambah Christian yang menanyakan apakah Ordo Rawa Hitam adalah yang terlemah di antara dua ordo lainnya. Di saat yang sama seseorang bertubuh besar mendekati sekaligus menantangnya. Tanpa pikir panjang Christian memintanya untuk segera datang padanya. Sejak awal Christian sudah menduga jika dia takkan diajarkan teknik berpedang di tempat ini, dan untuk itulah dia akan mencarinya sendiri. Dengan melihat semua teknik yang diarahkan padanya, maka dia takkan melupakannya. Setelah puas bermain, maka Christian melesat maju menggunakan teknik yang sama, tetapi jauh lebih sempurna. Dia pun mengalahkan Thorin sambil tersenyum seakan mentertawakan semua orang di tempat ini. Orang-orang mulai membicarakan apakah Tuan Muda pertama benar-benar kuat, padahal inti core-nya seharusnya sudah hancur diakibatkan gaya hidupnya yang buruk. Lalu dia lanjut memprovokasinya dengan mengatakan jika para kesatria ini sangat lemah dan wakil komandan seharusnya ikut bertanggung jawab. Melin paham jika tuan mudanya merasa menang atas kemenangan tak terduganya, tapi dirinya terlalu arogan. Ucapan itu membuat Christian tertawa karena hanya ada satu cara untuk menghentikan sikap arogannya. Maka dari itu dia menyarankan agar sang wakil komandan menunjukkan kemampuannya, dan apakah Ordo Rawa Hitam benar-benar tidak berisikan pecundang. Yang benar saja Melin langsung saja mengayunkan pedangnya dengan energi yang begitu dahsyat. Kekuatannya bahkan menghancurkan area sekitar, menunjukkan betapa menakutkan dirinya. Bagi Melin, dia bisa menghabisi tuan mudanya dalam hitungan detik jika dia serius ingin melakukannya. Hanya saja Christian masih bersikap santai walau sudah melihat kekuatan hebat sang wakil komandan, dan dia mempertanyakan apakah Melin berencana melawannya dengan kekuatan penuhnya. Maka dari itu Christian menyarankan agar mereka hanya menggunakan energi hitam sampai level 1 saja dan melarang penggunaan sihir hitam. Melin menyetujuinya dan dia berharap tuan mudanya tidak menyalahkannya jika kedua kakinya dipatahkan. Dikarenakan kedua kakinya sedang dipertaruhkan, maka lawannya juga harus bertaruh sesuatu padanya. Melin pun melesat dan akan melakukan keinginan tuan mudanya jika dia benar-benar bisa mengalahkannya. Serangan pertama Melin ditangkis oleh Christian dengan cukup baik. Walau ayunan pedang kayu ini terasa berat, tapi hal tersebut bukanlah masalah. Duel pun terus berlangsung dan mereka berdua saling bertukar serangan secara brutal.
Para kesatria tak menyangka jika tuan mudanya dapat bertahan melawan wakil komandan di waktu yang cukup lama, dan sebagian di antara mereka beranggapan hal itu disebabkan senjata utama wakil komandannya adalah pedang besar. Di sisi lain, Merlin mulai goyah disebabkan semua serangannya tidak bisa mengenai tuan mudanya yang seharusnya lebih lemah tanpa pengalaman bertarung. Kini dia paham apa yang dirasakan oleh Teran maupun kesatrianya saat berhadapan dengan Christian. Dalam pertarungan itu Christian bahkan tertawa dan mengungkapkan jika alur duel nampaknya tidak berjalan sesuai keinginan Merlin. Merlin yang sudah muak akan segera mengakhiri sikap arogan tuan mudanya yang sudah melewati batas. Walau hanya maksimal dalam level bintang 1, tapi serangan ini seharusnya sudah cukup. Hal itulah yang dipikirkan oleh Merlin karena ayunan pedang yang disertai energi hitam jauh lebih cepat dan berbahaya. Akan tetapi Christian sudah menunggu momen ini di mana dia akan menciptakan kesempatan. Dalam jarak yang sangat tipis dia menghindari tebasan itu dan menyundul wajah Merlin secara langsung. Merlin yang terkena serangan itu dibuat mundur, bahkan hidungnya telah terluka. Jika Christian tidak memiliki pengalaman tempur dari masa lalu serta pengetahuan tentang Merlin, maka dia takkan bisa menandinginya. Dia tahu jika Merlin adalah seorang pengguna pedang besar dan selama sihir hitam terlepas dari pertahanannya saat memberikan serangan, maka dia takkan bisa menutupi celah hanya dengan kekuatan fisik saja. Walau Merlin pengguna pedang, tapi dia juga tidak terlalu fokus pada pedang melainkan sihirnya, sehingga duel dengan pedang yang dibatasi sihir hitam akan menguntungkan Christian. Siapa sangka Merlin malah tertawa karena dia mendapatkan pelajaran yang menarik dari tuan mudanya. Dia tak pernah membayangkan akan mendapatkan serangan berupa sundulan kepala dan mulai sekarang Merlin takkan meremehkannya lagi. Hanya saja Christian menganggap duel ini telah selesai karena dia telah menggoresnya saat menyundulnya. Jika dia melumuri kukunya dengan racun, maka Merlin pastinya sudah tumbang. Merlin pun mengakui kekalahannya dan meminta tuan mudanya mengatakan keinginannya, tapi sebagai gantinya dia berharap duel berikutnya. Christian tak keberatan akan duel kedua, menunjukkan jika dia memiliki permintaan untuk kedua kalinya. Sebagai permintaan atas kemenangannya ini, maka dia ingin Merlin berlutut di hadapannya. Hanya saja hal itu adalah syarat yang sulit untuk Merlin penuhi disebabkan kesetiaannya pada keluarga utama. Lalu Merlin dibuat tercengang saat Christian mengatakan jika hal itu takkan masalah saat dirinya menjadi tuan muda yang mewarisi klan. Akan tetapi Merlin merasa hal itu omong kosong disebabkan terdapat 5 tuan muda yang hak pewarisnya sudah diakui dan semuanya berasal dari keturunan langsung keluarga utama. Sambil tertawa Christian menjawab jika dia belum menemukan aturan di mana keluarga cabang tak bisa menjadi pewaris. Lalu untuk duel kedua mereka akan dilakukan 1 bulan dari sekarang dan akan lebih serius dibandingkan duel pertama. Merlin mengingatkan jika dirinya takkan lengah agar tuan mudanya tidak memiliki kesempatan menang. Bagi Christian hanya sedikit yang hampir mustahil di dunia ini dan dia merasa mengalahkan Merlin bukanlah sesuatu yang pantas disebut mustahil. Dalam 1 bulan itu juga dia akan membuat Merlin sadar kepada siapa dia seharusnya setia. Setelah kembali dari pelatihan, maka Christian memberikan surat rekomendasi yang diinginkan oleh ayahnya. Semua hal yang dilakukan Christian tertulis di sana, bahkan Merlin menganggap duel bersama tuan mudanya sangat langka yang bisa dinikmatinya.
Untuk sesaat kepala klan menunjukkan ekspresi yang tak biasa saat menatap putra yang selama ini hanya membuat onar. Dengan ini maka Christian mendapatkan kunci untuk memasuki perpustakaan. Dia menganggap pencapaian ini merupakan sesuatu yang sangat bagus, bahkan Melin sudah menaruh perhatian padanya. Di masa lalu Melin adalah salah satu kesatria terkuat dalam kekaisaran, bahkan berhasil mencapai level 6 bintang, dan jika Christian ingin menguasai seluruh klan sihir hitam maka dia perlu menjadikannya Melin orangnya. Walau belum selanjutnya memenangkan hatinya, tetapi dia pasti melakukannya dengan menunjukkan kejeniusannya. Di sela itu Christian terbayang pada ekspresi wajah ayahnya yang seakan bangga padanya. Dia yakin jika ayahnya saat ini akan menjadi ayah yang lebih baik dibandingkan ayahnya di kehidupan sebelumnya. Maka dari itu dia takkan mengecewakan seorang ayah yang menaruh harapan pada putranya. Saat masuk dia dapat melihat semua buku yang dilarang di Tanah Suci di kehidupannya dulu. Walau bagaimanapun pengguna sihir hitam dan sihir cahaya selalu saja bertolak belakang meskipun dunia sedang hancur. Saat mengambil salah satu dari buku wajah pelayannya, tiba-tiba saja muncul. Dia sangat terkejut karena Mary malah berada di dalam perpustakaan. Mary pun memberitahu jika dia dulunya adalah penjaga di perpustakaan ini sebelum menjadi pelayan khususnya. Setelah mengamati tuan mudanya, Mary memberitahu jika buku yang dipilihnya memiliki energi hitam 4 bintang terkhusus untuk segel pengikat. Maka dari itu membacanya akan percuma disebabkan tuan mudanya pasti takkan bisa memahaminya, namun Christian tak masalah disebabkan dia adalah seorang jenius. Mary pun tertawa riang karena tuan mudanya sungguh hebat. Christian sedikit kesal melihat ekspresi itu karena telah dipaksakan dan dia memilih buku ini bukanlah tanpa sebab di mana dirinya harus menangkap tikus. Keesokan harinya Christian ikut berlatih dengan para kesatria dengan berlari di waktu yang cukup lama. Tikus berpotensi pertama yang diduganya adalah Teran, karena di dalam kastil ini dia yang paling membencinya karena tak berguna. Lalu tikus berpotensi kedua adalah Soksa disebabkan dia memiliki akses menuju gua hukuman padahal dia bukanlah keturunan dari klan, ditambah ras iblis biasanya mementingkan kekuatan tapi dia malah menjilat. Selain mereka berdua, Christian juga memikirkan pihak ketiga yang menginginkan kehancurannya karena mereka bahkan sampai memberikan kristal berbahaya dalam gua hukuman. Untuk menemukannya maka Christian akan kembali menjadi tuan muda yang menyebalkan karena siapapun yang terlihat senang maka dialah pelakunya. Dalam pelatihan itu Christian mulai membuat obat dengan mengatakan jika latihan ini terlalu sulit dan tak berguna. Dia bahkan tak segan mengatakan dirinya telah menyerah dan langsung meninggalkan barisan. Tak sampai di situ saja, saat maka dia memarahi pelayannya yang tidak menyiapkan makanan yang layak untuk dimakan. Dia ingin makanannya dibuat ulang secepat mungkin karena makanan di atas meja sangat menjijikkan. Ayahnya yang melihat tingkah itu sangat kecewa, padahal mengira dirinya telah berubah. Saat ayahnya pergi, Christian merasa bersalah, tetapi dia melakukan hal ini demi keluarga dan ayahnya pasti akan mengerti saat dia menangkap tikus itu. Sejak hari itu dia berusaha menyebarkan rumor akan keburukannya dengan terus membuat onar. Tak hanya menjahili pelayan, tapi dia juga menghamburkan uang bagaikan air yang mengalir. Melihat tuannya sedang menikmati minumannya maka Mary membawakan alkohol terbaik.
Walau tuannya memutuskan untuk menjadi si tak berguna lagi, tapi dia tetap akan berada di sisinya. Dengan santai Christian mengatakan jika dia mencoba untuk menangkap tikus dan Mary sangat takjub karena tuan mudanya telah berhasil menguasai sihir penyegelan. Bagi Christian hal itu tidaklah sulit, bahkan dia sudah melakukan modifikasi agar dapat digunakan di level rendah, walau hal itu berarti kekuatan penyegelan tersebut ikut menurun juga. Mary mulai berpikiran jika tuan mudanya nampaknya benar-benar seorang jenius sejati dan di saat yang sama Teran datang. Karena adiknya datang maka Christian mencoba pura-pura mabuk sambil menanyakan kenapa bocah pengganggu itu ke sini. Dengan nada keras Teran menanyakan apakah sampai di sini saja perubahan yang kakaknya bisa, padahal dia sudah mengira dirinya benar-benar telah menjadi lebih baik. Christian yang melihat Teran marah menunjukkan bukan dia orang yang dicarinya. Jadi tak ada alasan lagi untuk menyembunyikan dan Christian langsung memberitahu jika ada tikus di dalam kastil ini. Ada orang yang ingin menjebaknya dan untuk itu dia mengikuti apa yang diinginkan oleh orang itu. Untuk meyakinkan adiknya, maka dia menunjukkan aroma minuman di tangannya, bahkan bukanlah alkohol. Lalu Teran menanyakan siapa tikus yang kakaknya maksud. Christian cukup sulit menjawab hal tersebut, tapi mereka seharusnya memakan umpannya sebentar lagi. Suara gelas yang pecah itu mengundang datangnya salah satu pelayan. Christian menganggap alkohol itu sangat buruk dan meminta Soksa membawa alkohol yang baru, namun pelayan ini meminta maaf karena kepala pelayan sedang sibuk. Dikarenakan Soksa sedang sibuk maka dia sendiri yang akan menemuinya dan tingkah Christian membuat Teran terkejut disebabkan aktingnya terlihat natural. Tanpa pikir panjang lagi Christian datang ke meja kerja pelayannya. Lalu dia menuangkan alkohol itu di kepalanya sambil memberitahu jika alkohol ini bukanlah yang dimintanya. Dia merasa pelayannya terlalu meremehkannya karena memberikan sesuatu yang tak layak untuk diminum. Soksa yang panik tidak membenarkan hal itu dan akan segera menyuruh pelayan untuk mengambil yang baru. Hanya saja Christian tidak mengizinkannya dan Soksa sendirilah yang harus mengambilnya. Tangan Soksa bergetar disebabkan dia sedang sibuk. Lalu Christian menepuk wajahnya sambil mengingatkan agar Soksa segera mengambilnya sekaligus menggantikan pakaiannya yang basah karena hal itu mengganggu pandangannya. Soksa mengerti dan akan segera kembali. Christian mengacungi jempol atas kesabaran pelayannya, meskipun mendapatkan perlakuan seperti itu, tetapi auranya sedikit berbeda. Kemudian Christian mengecek dokumen penting yang ada di atas mejanya. Jika Soksa benar-benar adalah tikusnya, maka dia pasti melakukan hal kotor dengan finansial secara diam-diam, tapi bukti seperti ini tetap saja belum cukup. Beberapa saat kemudian Soksa datang dan Christian yang bersikap mabuk mengucapkan terima kasihnya, bahkan menyebut jika Soksa adalah pelayan kesukaannya. Pelayan itu benar-benar merasa tersanjung akan pujian itu dan juga membawa sebuah pesan. Di mana teman-temannya ingin bertemu dengannya di belakang layar di tempat biasa yang selalu mereka datangi. Meski begitu Soksa menyarankan agar tuannya tidak berteman dengan mereka dan dia langsung meminta maaf setelah mengatakannya karena dia seharusnya tidak berhak mencampuri urusan tuannya. Hanya saja Christian telah memutuskan untuk menemui mereka dan Soksa akan melakukan seperti yang diperintahkan. Pertemuan mereka pun berlangsung dan kedua rekannya mengungkapkan rasa terkejutnya akan rumor yang beredar, tetapi mereka yakin jika Christian tetaplah si pembuat onar terbaik.
Di tengah percakapan itu Christian melihat ada sesuatu yang aneh dengan wajah pelayan wanita di sampingnya. Kedua orang ini menyuruh wanita itu segera menuangkan minuman karena mereka harus merayakan pertemuan ini. Saat ingin meminumnya, Christian merasakan sesuatu telah dimasukkan ke dalam alkoholnya. Tanpa pikir panjang dia segera melempar gelasnya ke wajah salah satu dari orang di depannya. Pria ini bertanya-tanya kenapa tuan mudanya melakukan hal ini dan Christian menjawab jika alkohol itu nampaknya benar-benar telah dicemari dengan melihat ekspresinya yang berlebihan. Lalu Christian juga melakukan sesuatu pada pelayan di sampingnya karena dia juga tidak dalam keadaan baik-baik. Hal itu mengejutkan kedua rekannya karena Soksa bisa menggunakan sihir hitam. Tanpa pikir panjang Christian mencengkram kedua kepala mereka. Lalu dia segera membenturkan kepala mereka di atas meja dengan cukup kuat. Meski begitu mereka masih mempertanyakan kenapa tuan mudanya melakukan hal ini. Dikarenakan mereka belum mengerti kesalahannya maka Christian berpikir untuk menghabisi mereka saja. Mereka pun memohon ampun kepada tuan mudanya bahkan sampai mengencingi dirinya akibat ancaman itu. Mereka hanya disuruh untuk memberinya obat itu lalu menuduhnya menghabisi pelayan itu dan mereka tidak punya pilihan selain melakukannya karena orang itu memeras dengan perdagangan narkoba yang mereka lakukan. Christian mengerti dan dia akan mendengar siapa nama orang yang memerintahkan mereka. Awalnya mereka enggan mengatakannya, tetapi ancaman terus berdatangan. Mereka pun mengungkapkan jika orang itu adalah Soksa dan mereka bersumpah atas kebenaran yang dikatakannya. Christian akan mempercayai mereka, tapi mereka harus melakukan sesuatu. Dengan pengaruh sihir hitamnya, maka orang-orang ini akan melakukan sesuai yang diperintahkannya. Di sisi lain Soksa berlari panik untuk menyampaikan sebuah masalah. Di mana tuan mudanya sudah menghabisi seseorang saat sedang mabuk bahkan membuang mayatnya di sungai. Hal ini terlalu besar dan tuan mudanya takkan bisa lepas dari masalah ini. Sebagai tuan maka sang kepala klan akan melakukan otoritasnya untuk memberikan penghakimannya. Ucapan itu membuat Soksa tersenyum karena menganggap ini adalah hari terakhir untuk tuan mudanya.